Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Masih dengan bab yang sama, kita akan bahas tentang limit fungsi trigonometri. Tujuan pelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu peserta didik mampu mendefinisikan limit fungsi di suatu titik, ya, khususnya fungsi dari trigonometri. Nah, yang kedua adalah peserta didik mampu menggunakan aturan dari sifat-sifat dasar limit fungsi. Kita lanjut ke materi. Yang pertama adalah limit fungsi trigonometri, ya. Nah, misalkan f sebuah fungsi f, ya, di mana r-nya mendekati r, r-nya itu adalah bilangan real, serta L dan C anggota himpunan bilangan real. Itu akan berlaku yang pertama, limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati C ada jika dan hanya jika nilai fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Yang kedua, limit fungsi trigonometri f mempunyai sifat, nah ini sifatnya, limit fungsi fx di mana x-nya mendekati C itu sama dengan L jika dan hanya jika limit fungsi fx x mendekati C pangkat negatif, itu artinya limit fungsi fx x mendekati C dari sebelah kiri, ya, sama dengan limit fungsi fx x mendekati C pangkat positif, itu artinya dari sebelah kanan, ya, dari semua ruas, ya. Semua x mendekati C dari kiri dan kanan sama dengan L. Kita lanjut ke sifat-sifat limit fungsi. Apabilakah suatu konstanta f dan g merupakan fungsi-fungsi yang mempunyai limit untuk x mendekati C, di mana C-nya itu anggota bilangan real, maka berlaku sifat yang pertama, itu limit K konstanta x mendekati C sama dengan K. Artinya tidak ada unsur x-nya, ya, di sini. Contohnya limit 5 di mana x-nya mendekati 2. Karena tidak ada unsur x-nya, maka hasilnya adalah 5. Jadi limit K x mendekati C sama dengan K. Berarti kalau limit 5 x mendekati 2 sama dengan 5. Yang B, limit x mendekati C sama dengan C. Ya. Kita lihat contohnya limit x, ya. Fungsinya adalah fungsi x mendekati 8. Maka x-nya kita gantikan. Karena dia mendekati 8, maka kita gantikan dengan 8. Sifat berikutnya, yang ketiga, limit K adalah konstanta, dikali dengan fungsi fx, di mana x-nya mendekati C, sama dengan K dikali limit fungsi fx, ya, di mana x-nya mendekati C. Contohnya, limit 5x, 5 adalah konstantanya, x adalah fungsi fx-nya, di mana x-nya mendekati 2, sama dengan 5 dikali limit x, ya, limit x itu dari fungsi fx, x-nya mendekati 2, 2 itu adalah C-nya. Nah, 5 dikali limit x, x itu tadi x-nya mendekati 2, maka ganti dengan 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Yang D, limit fx ditambah gx, ya. Jadi ada dua buah fungsi. Yang pertama adalah fungsi fx dan yang kedua adalah fungsi gx. X-nya mendekati C. Itu sama dengan limit fx x mendekati C ditambah limit gx x mendekati C. Contohnya, nah, ada fungsi yang pertama, fungsi fx-nya adalah 2x pangkat 2 ditambah 4, ya.
Dan fungsi yang kedua adalah Gx-nya X pangkat 2 dikurangi 5. Ya, karena ini operasinya penjumlahan, maka kita selesaikan dengan operasi penjumlahan juga. Limit fungsi fx-nya 2x pangkat 2 ditambah 4, ditambah fungsi gx-nya x pangkat 2 dikurangi 5, di mana x-nya mendekati 3. Maka kita pecah jadi limit fx itu 2x pangkat 2 ditambah 4, x-nya mendekati 3, ditambah dengan limit gx-nya x pangkat 2 dikurangi 5, di mana x-nya mendekati 3. Nah, kita gantikan nilai x-nya dengan 3, karena x-nya itu mendekati 3. 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 4, ditambah 3 pangkat 2 dikurangi 5. 2 kali 9, 9 itu dari 3 pangkat 2 ya, ditambah 4. Ya, ditambah dengan 3 pangkat 2 dikurangi 5, 3 pangkat 2 itu 9 dikurangi 5. Nah, 2 kali 9, 18 ditambah 4, yaitu dari fungsi fx, dan 9 dikurangi 5 itu adalah 4 dari fungsi gx. Hasilnya adalah 26. Nah, sifat berikutnya yang kelima adalah dari limit fx dikurangi gx. Jadi fungsi fx dikurangi fungsi gx limitnya ya. X mendekati C sama dengan limit fungsi fx, x mendekati C dikurangi limit fungsi gx dari x mendekati C. Contohnya sama dengan yang tadi, saya hanya ganti tandanya saja ya. Jadi limit 2x pangkat 2 ditambah 4 itu dari fungsi fx dikurangi x pangkat 2 dikurangi 5 itu dari fungsi gx. X-nya mendekati 3. Sama dengan limit 2x pangkat 2 ditambah 4 itu fungsi fx, x-nya mendekati 3 dikurangi limit x pangkat 2 dikurangi 5 ya, itu dari gx, x-nya mendekati 3 ya. 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 4 dikurangi 3 pangkat 2 dikurangi 5. 2 dikali 9 tambah 4 dikurangi 9 dikurangi 5. 18 tambah 4 dikurangi 4, hasilnya adalah 18. Sifat berikutnya yang keenam, ada sifat perkalian dari dua fungsi ya. Limit fungsi fx dikali fungsi gx. Tetap di mana x-nya itu mendekati C. Limit itu sama dengan limit fx di mana x-nya mendekati C dikali limit fungsi gx di mana x-nya mendekati C. Contoh, nah, di sini ada limit 2x pangkat 2 ditambah 4, itu fungsi fx-nya, dikali dengan x pangkat 2 dikurangi 5, itu fungsi gx-nya. Di mana x-nya mendekati 3. Ya, sama dengan limit fungsi fx-nya adalah 2x pangkat 2 ditambah 4, x mendekati 3 dikali dengan limit fungsi gx-nya. Fungsi gx-nya adalah x pangkat 2 dikurangi 5, di mana x-nya mendekati 3. Nah, 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 4 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 5. Ya, sama dengan 2 kali 9 ditambah 4 dikali dengan 9 dikurangi 5. 2 kali 9, 18 ditambah 4 dikali dengan 9 dikurangi 5 adalah 4. Nah, 18 tambah 4, 22. 22 dikali 4 adalah 88. Sifat-sifat limit fungsi berikutnya, ya, yang G. Ini sifat pembagian ya. Limit fungsi fx dibagi dengan fungsi gx, x-nya mendekati C, itu sama dengan limit fungsi fx, x mendekati C dibagi dengan limit fungsi gx, x-nya mendekati C. Contoh, nah, limit
2x pangkat 2 ditambah 4 itu adalah fungsi fx-nya, dibagi dengan x pangkat 2 ditambah 2 itu fungsi gx-nya. Di mana x-nya mendekati 2 sama dengan limit ya, limit dari 2x pangkat 2 ditambah 4 x mendekati 2 ya, itu fungsi fx dibagi dengan limit x pangkat 2 ditambah 2 itu fungsi gx, x-nya mendekati 2. Nah, 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 4 ya, per 2 pangkat 2 ditambah 2. 2 kali 2 pangkat 2 adalah 4 ditambah 4 per 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 2. 2 kali 4 8 ditambah 4 12 dibagi dengan 6 tambah 2. 4 tambah 2 ya, sama dengan 6. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2. Sifat limit berikutnya yaitu limit fungsi fx dipangkatkan n, di mana x-nya mendekati c. Itu sama dengan limit fx, x mendekati c dipangkatkan n. Contoh, limit x pangkat 2 ditambah 5 itu fungsi fx-nya, dipangkatkan 2, n-nya adalah 2. Di mana x-nya mendekati 2 ya. Sama dengan limit x pangkat 2 ditambah 5, x mendekati 2 dipangkatkan 2. Nah, ini sifat yang terakhir ya, bentuknya akar. Ya, limit akar pangkat n dari fungsi fx. Ya, di mana x-nya mendekati c. Sama dengan akar pangkat n dari limit fx di mana x-nya mendekati c. Contoh, limit akar pangkat 3 dari x pangkat 3. Ya, di mana x-nya mendekati 2. Sama dengan akar pangkat 3 dari limit x pangkat 3, x-nya mendekati 2. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita diskusi bareng-bareng di grup WhatsApp Matematika Peminatan kelas 12. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.